Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk belajar. Baik anak-anak, ketemu lagi dengan saya Ibu Afina di pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 10 MIPA. Nah, baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai teks debat, yaitu tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks debat, serta bagaimana tata cara dalam kegiatan berdebat. Kita langsung saja. Baik, pembahasan yang pertama adalah struktur teks debat. Struktur teks debat pada umumnya terdapat 5. Yang pertama, ada perkenalan atau bisa juga disebut pembukaan. Struktur yang pertama ini disebutkan atau diucapkan oleh moderator. Jadi, moderator itu memperkenalkan, dimulai dari memperkenalkan dirinya sendiri sebagai moderator, kemudian memperkenalkan berbagai tim, baik tim afirmasi dari mana saja, misalnya dari sekolah SMA 1. Lalu misalnya yang kedua, tim oposisi dari SMA 2. Dan yang ketiga, tim netral dari SMA 3. Misalnya seperti itu. Selanjutnya, moderator juga di sini setelah memperkenalkan biasanya membacakan tata cara debat, kemudian dilanjutkan dengan pengenalan isu atau pengenalan mosi. Oke anak-anak, kita lanjut kepada struktur teks debat yang kedua, yaitu ada penyampaian argumentasi. Setelah moderator memberikan kesempatannya kepada masing-masing tim, pada saat inilah setiap tim diberikan kesempatan dan juga waktu untuk menyampaikan argumentasinya. Tim afirmasi menyampaikan argumentasi tentang kesetujuannya terhadap mosi. Kemudian dilanjutkan dengan tim oposisi yang menyampaikan argumentasinya tentang ketidaksetujuannya terhadap mosi. Kemudian terakhir, tim netral yang menyampaikan argumentasinya. Tim netral ini seperti yang kita ketahui, netral ya, jadi tidak memihak salah satu tim. Dan tim netral juga tidak menyanggah atau tidak menyetujui mengenai mosi yang dibahas. Selanjutnya, pada struktur teks debat yang ketiga adalah debat. Ini adalah inti dari kegiatan ini. Ya, pada kegiatan debat, setelah tadi setiap tim menyampaikan argumentasinya, selanjutnya setiap tim bisa menyanggah argumentasi dari tim lain, atau bisa memberikan pertanyaan, atau bisa saling berkomentar, dan lain sebagainya. Kemudian, yang keempat adalah simpulan atau penegasan ulang. Setelah kegiatan berdebat dilakukan dan keadaan sudah mulai panas, biasanya moderator sudah mengakhiri, karena setiap debat pun biasanya sudah diberi waktu. Oleh karena itu, setelah selesai, biasanya moderator mempersilahkan setiap tim untuk membacakan simpulan atau penegasan ulang atau argumentasi akhir dari setiap tim. Begitu. Lalu, setelah tim menyampaikan penegasan ulangnya atau simpulan, moderator akhirnya juga akan menyimpulkan kegiatan tersebut. Baik, yang terakhir adalah penutup. Setelah tadi dibuka, pasti tentunya akan ditutup juga, dan ini tentunya dilakukan oleh moderator. Nah, itu adalah struktur teks debat. Jadi, baik dalam kegiatan berdebat maupun dalam penulisan teks debat, struktur teks debat ini pada umumnya seperti ini ya, anak-anak. Ini adalah contoh dari penerapan struktur teks debat pada teks debat. Di belakang saya ini sudah ada teks debat. Dan yang pertama di atas adalah perkenalan. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa perkenalan ini diucapkan oleh moderator. Kemudian moderator, ini masih moderator pun menyampaikan pengenalan isu. Nah, pengenalan isu ini biasanya termasuk ke dalam struktur yang pertama, yaitu perkenalan. Selanjutnya, di belakang saya, ini ada 3 tim, yaitu tim afirmasi, tim oposisi, dan juga tim netral. Nah, pada kegiatan ini, ketiga tim menyampaikan argumentasi. Kemudian, setelah menyampaikan argumentasi seperti ini, setiap tim berpendapat, mengomentari, dan saling memberikan pertanyaan. Dan itulah yang dilakukan dalam struktur yang ketiga, yaitu debat. Karena tidak mungkin
debat itu secara keseluruhan dituliskan dalam teks, jadi tidak saya tampilkan di sini. Selanjutnya, yang keempat ada simpulan. Ini adalah simpulan atau penegasan ulang dari kegiatan teks debat tadi. Dan yang terakhir adalah penutup. Seperti ini contoh penutup. Sebenarnya sama saja seperti penutupan pada kegiatan atau teks-teks yang lain. Baik anak-anak, setelah tadi kita membahas mengenai struktur teks debat, kita sekarang beranjak pada ciri kebahasaan atau kaidah kebahasaan dari teks debat. Setiap teks pasti memiliki ciri khasnya masing-masing. Nah, apa yang membedakan satu teks dengan teks yang lain, misalnya antara teks debat dengan teks negosiasi, teks deskripsi, teks narasi, dan lain sebagainya, itu adalah kebahasaannya, selain tadi dari struktur-strukturnya ya. Oleh karena itu, mempelajari kaidah kebahasaan sebuah teks adalah hal yang penting. Oke, kita mulai membahas mengenai kaidah kebahasaan. Nah, di sini sudah ada beberapa kaidah kebahasaan dari teks debat. Ada kata kerja mental, kata ganti orang, bahasa baku, lalu ada kalimat definisi, konjungsi, dan faktual. Kita akan membahas masing-masing kaidah kebahasaan ini. Namun, saya yakin pasti anak-anak sekalian di rumah pasti mengetahui apa saja yang dimaksud dengan kaidah kebahasaan ini. Yang pertama, kita lihat dari yang paling bawah, yaitu bahasa baku. Karena teks debat ini biasanya dilakukan dalam kegiatan formal seperti perlombaan debat ataupun kegiatan debat dalam pemilihan pemimpin seperti presiden, gubernur, dan lain sebagainya, maka bahasa yang digunakan dalam teks debat ini adalah bahasa baku atau formal. Lalu ada juga faktual. Faktual yaitu berisi fakta-fakta. Kegiatan debat ini mencari siapa yang paling unggul, argumen mana yang paling logis, yang memberikan fakta-fakta yang jelas. Oleh karena itu, dalam berargumentasi dalam debat itu harus faktual. Nah, selanjutnya ada penggunaan kata kerja mental. Oke anak-anak, kata kerja mental itu adalah kata kerja yang tidak bisa diindrai oleh panca indera kita. Tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak bisa dirasakan, diraba, dan lain sebagainya. Nah, teks debat banyak menggunakan kalimat opini kan? Nah, pada umumnya kalimat opini inilah ditandai oleh kata kerja mental. Seperti apa saja contohnya? Yaitu ada mengetahui, memahami, percaya. Nah, itu adalah contoh-contoh kata kerja mental. Contoh yang pertama misalnya mengetahui. Anda mengetahui Jepang adalah negara yang kuat. Nah, saya tidak bisa melihat apakah si Anda ini mengetahui atau tidak. Lalu misalnya memahami. Akan lebih mudah untuk memahami satu sama lain. Nah, saya tidak bisa melihat apakah dia bisa memahami saya atau tidak, ataukah saya tidak bisa mendengar dia bisa memahami saya atau tidak. Jadi kata kerja mental ini adanya biasanya di dalam pikiran kita, di dalam tubuh kita, dan tidak bisa diketahui oleh orang lain. Selanjutnya ada penggunaan kata ganti orang. Ya, penggunaan kata ganti orang. Kata ganti itu adalah pronomina, dan kata ganti orang adalah pronomina persona. Teks debat ini melibatkan dua pihak atau lebih yang berinteraksi secara langsung. Oleh karena itu, teks debat ini banyak menggunakan kata ganti orang pertama atau kedua. Misalnya saya, Anda, ataupun bisa juga menggunakan kita, dan lain sebagainya. Contohnya, saya sangat tidak setuju dengan pendapat Anda. Misalnya seperti itu ya. Yang ketiga, ada penggunaan konjungsi. Masih ingat konjungsi itu apa? Konjungsi itu adalah kata hubung. Nah, biasanya di dalam teks debat, konjungsi yang sering digunakan adalah konjungsi kausalitas atau sebab akibat. Dalam menyampaikan argumentasi, biasanya menggunakan kata penghubung untuk menghubungkan argumen dengan alasannya. Oleh karena itu, yang sering digunakan adalah konjungsi sebab akibat, seperti sebab, akibat, jadi, dengan demikian, oleh karena itu, dan lain sebagainya. Nah, contoh kalimatnya adalah kita akan dipandang sebagai orang yang cerdas karena memiliki kemampuan yang sama dengan orang asing. Seperti itu. Selanjutnya, yang keempat, ada penggunaan kalimat definisi. Nah,
Teks debat sering juga menjelaskan suatu konsep. Ketika menyampaikan argumen, biasanya kita juga dilandasi dengan fakta-fakta kan? Nah, fakta-fakta juga biasanya dia mendefinisikan sesuatu. Oleh karena itu, sering dijumpai kalimat definisi ditandai dengan adanya kopula. Kopula itu adalah kata seperti adalah, merupakan, ialah, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya adalah kita adalah bagian dari dunia. Baik anak-anak, kita lanjut ke pembahasan kita yang ketiga pada pertemuan kita kali ini, yaitu mengenai tata cara debat. Nah, sebenarnya dalam tata cara debat ini bukan sebuah pakem atau standar tertentu, tetapi biasanya dalam debat tata caranya seperti ini. Karena dalam tata cara itu dikembalikan lagi kepada penyelenggara debat itu sendiri. Nah, seperti yang kalian lihat di layar belakang, bahwa kegiatan dalam debat ini mengacu pada struktur teks debat itu sendiri, yaitu perkenalan. Nah, dalam perkenalan, setiap tim memperkenalkan diri kurang lebih ya selama 1 menit. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian pernyataan topik. Setiap tim menyampaikan argumentasinya terhadap pernyataan topik selama kurang lebih 5 menit. Dimulai oleh tim afirmasi, kemudian oleh tim oposisi, dan dilanjutkan oleh tim netral. Nah, itu biasanya selama 15 menit. Kemudian ada juga debat. Nah, ini adalah intinya. Di sini adalah kegiatan saling bertukar pikiran dan argumentasi. Biasanya, pertama, setiap tim mengomentari argumentasi tim lain selama 3 menit. Misalnya tim pendukung mengomentari tim penyangga, tim netral selama 3 menit. Kemudian 3 menit lagi dipakai oleh tim oposisi untuk mengomentari tim afirmasi ataupun tim netral. Itulah sampai 9 menit. Kemudian pada 5 menit berikutnya diberikan hak bicara selama 1 menit kepada tim yang mencatat bel paling dahulu. Selanjutnya akan diberikan 5 kali kesempatan memencet bel sampai 5 menit tadi. Tim yang cepat akan mendapat kesempatan bicara lebih banyak. Hak bicara dapat digunakan untuk memberikan komentar, sanggahan, ataupun pernyataan, tetapi bukan celaan. Kemudian yang terakhir adalah simpulan. Tiap tim memberikan ungkapan penutup terhadap pernyataan topnya posisinya selama 1 menit. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan penutup yang kurang lebih hanya 1 menit saja. Nah, ini adalah gambaran saja ya anak-anak, gambaran bagaimana kegiatan debat ini dilakukan, waktu-waktunya seperti apa. Jadi, walaupun ini bukan pakem atau bukan bakunya, tetapi bisa tergambar oleh kita bahwa misalnya dalam menyampaikan topik itu tidak 1 jam, tidak 30 menit gitu, tapi hanya kurang lebih 15 menit. Jadi ini hanya untuk gambaran atau standar umum saja. Nah, itulah tata cara dalam kegiatan berdebat. Baik anak-anak yang Ibu banggakan, itulah yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Nah, kita ulas sedikit ya. Tadi kita sudah membahas struktur, kemudian juga kita membahas kaidah kebahasaan, dan kita membahas cara dalam berdebat. Nah, mengapa kita harus mempelajari itu? Yang pertama, karena struktur dan kaidah kebahasaan teks debat ini menjadi identitas dari teks debat itu sendiri, yang artinya membedakan antara teks debat dengan teks yang lain. Oleh karena itu, kita harus mengetahui dan juga memahami apa saja struktur dan kaidah kebahasaan dari teks debat ini, agar suatu saat jika kalian diminta untuk membuat teks debat atau melakukan praktik debat, kalian tidak akan kemana-mana gitu, tidak akan menggunakan struktur teks narasi atau struktur teks prosedur dan lain sebagainya. Jadi struktur itu sebagai alurnya, peraturan jalannya, dan kaidah itu adalah sebagai bahasa yang mengisi dalam teks debat itu sendiri. Oke anak-anak, semoga kalian mengerti sampai sini ya, dan terus semangat dalam belajar, dan semoga kalian terus senang mengikuti pembelajaran oleh Ibu Afina. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.